Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Membuat kreasi maket kebun binatang. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan Buaya. Nah, sekarang tulislah kembali cerita tentang hewan yang telah kamu peroleh dari guru, teman, atau orang lain. Kali ini kita akan menceritakan kembali tentang asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Suatu hari terjadi perselisihan di antara mereka. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Mereka saling melukai satu sama lain. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengah bagian membuat maket, setengah bagian atau 1/2 bagian atau 1/2 bagian dari 12 siswa itu adalah 6 orang siswa. Jadi banyaknya siswa yang membuat maket adalah 6 orang siswa. Kemudian sepertiganya menulis dongeng. Sepertiga dari 12 siswa itu adalah 4 orang siswa. Jadi yang menulis dongeng itu adalah 4 orang siswa ya. Sisanya menyiapkan bahan dan merapikan karya. Jadi 12 siswa dikurangi 6 siswa yang membuat maket dan dikurangi kembali dengan 4 siswa yang menulis dongeng. Sisanya yaitu 2 siswa menyiapkan bahan dan merapikan karya. Sekarang, berilah tanda centang atau checklist pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar. Nah, pertama terdapat pecahan 1/2. Perhatikan baik-baik gambarnya ya. Apakah gambar tersebut menunjukkan pecahan 1/2 atau tidak sesuai dengan pecahan 1/2? Nah, perhatikan gambar pertama. Gambar pertama ini menunjukkan pecahan 1/4. Jadi kita beri tanda silang ya. Kemudian gambar kedua juga menunjukkan pecahan 1/4. Jadi kita beri tanda silang. Nah, gambar ketiga ini menunjukkan pecahan 1/2. Maka kita beri tanda checklist. Selanjutnya gambar keempat. Ini juga menunjukkan pecahan 1/2. Maka kita beri tanda checklist. Nah, gambar yang terakhir ini menunjukkan pecahan 1/4. Maka kita beri tanda silang ya. Berikutnya pecahan yang kedua yaitu 1/3. Perhatikan gambarnya baik-baik. Apakah gambar pertama menunjukkan pecahan 1/3? Ya, benar. Gambar pertama menunjukkan pecahan 1/3. Maka kita beri tanda checklist. Selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua ini menunjukkan pecahan 1/2. Maka kita beri tanda silang ya. Berikutnya pada gambar ketiga. Gambar ketiga ini menunjukkan pecahan 1/3. Maka kita beri tanda checklist.
Nah, gambar keempat juga menunjukkan pecahan 1/3 ya. Maka kita beri tanda checklist. Selanjutnya, gambar kelima. Gambar kelima menunjukkan pecahan 1/4. Maka kita beri tanda silang. Berikutnya pecahan yang ketiga yaitu 1/4. Perhatikan baik-baik gambarnya. Manakah yang menunjukkan pecahan 1/4 dan manakah yang bukan? Nah, untuk gambar pertama, ini menunjukkan pecahan 1/4. Oleh karena itu, kita beri tanda checklist seperti ini ya. Berikutnya gambar kedua, menunjukkan pecahan 1/2. Maka kita beri tanda silang. Nah, gambar ketiga ini menunjukkan pecahan 1/4. Maka kita beri tanda checklist ya. Berikutnya gambar keempat, menunjukkan pecahan 1/3. Jadi kita beri tanda silang seperti ini. Kemudian gambar yang terakhir ini menunjukkan pecahan 1/4. Maka kita beri tanda checklist. Wah, kalian hebat. Kalian telah berhasil menunjukkan pecahan sesuai dengan gambarnya masing-masing. Sekarang buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping berikut ini ya. Ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan pecahan 1/2. Kemudian gambar ini menunjukkan pecahan 1/3. Selanjutnya gambar berikut ini menunjukkan pecahan 1/4. Nah, kalian bisa lengkapi ya bagian tersebut dengan gambar-gambar lainnya yang sesuai dengan pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Sekarang selesaikanlah permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan. Yang pertama, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Nah, setengah dari 12 adalah 6. Jadi, siswa yang bertugas membuat maket ada 6 siswa. Selanjutnya yang kedua, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Sepertiga dari 12 adalah 4. Jadi siswa yang bertugas membuat dongeng ada 4 siswa. Berikutnya yang ketiga, siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Seperempat dari 24 adalah 6. Jadi, siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah ada 6 siswa. Berikutnya yang keempat, di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. Seperempat bagian ular berbisa. Berapa ekor ular berbisa? Seperempat dari 8 adalah 2. Jadi ular berbisa jumlahnya ada 2 ekor. Sekarang ayo kita membuat maket kebun binatang sederhana. Nah, siapkan alat dan bahannya ya. Di antaranya yaitu kertas karton, kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, dan penggaris. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Yang pertama, membuat dasar maket, yaitu caranya potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. Langkah kedua yaitu membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna. Hewan juga bisa dibuat dari plastisin. Langkah selanjutnya membuat pagar. Buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Lalu rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Selanjutnya langkah keempat, membuat pohon. Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Lalu rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dan daun dengan lem. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem ya. Nah, maket kebun binatangnya sudah jadi. Itulah tadi langkah-langkah membuat maket kebun binatang.
Kalian bisa pajang maket kebun binatang tersebut di kelas masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.